Pendata adik-adik semuanya sehat-sehat saja. Wah, adik-adik, senang sekali ya. Hari ini kita masih dapat beribadah kepada Tuhan. Yuk, adik-adik kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan bernyanyi It's Good. Nyanyikan dengan semangat ya adik-adik. Ayo, mana goyangnya? Mari kita bersatu dalam doa adik-adik. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa. Pada hari ini, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk dapat beribadah kepadamu. Ya Tuhan, kami mengucap syukur juga Tuhan telah menjaga dan melindungi kami seminggu yang lalu. Hingga hari ini Tuhan, kami boleh bersuka cita memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kiranya Tuhan saja yang senantiasa memberikan kami ketenangan, agar kami dapat beribadah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk adik-adik. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan satu buah lagu lagi, Baca Kitab Suci. Silakan kakak. Halo adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti sehat kan? Kita kenapa sehat? Karena Tuhan Yesus yang menyertai kita dan memberkati kita. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Kalau begitu, mari kita berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini, untuk pagi hari yang indah ini Bapak. Kami boleh beribadah kembali, memuji-muji Tuhan, bernyanyi bersama, dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami, agar kami dapat tenang, agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan kami juga dapat memahami Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu, tetapi Yusuf menolak. Sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf, tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya. Maka murkalah Fir'aun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu, dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir, yang ditahan dalam penjara itu. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Katanya, Dalam mimpiku itu, tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya. Buah anggur itu kuambil, lalu kuperas ke dalam piala Firaun. Kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun. kata Yusuf kepadanya, Beginilah arti mimpi itu.
Ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu. Dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala. Tetapi ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ikhwalku kepada Firaun. Dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Kepala juru roti, berkatalah ia kepadanya, Aku pun bermimpi juga. Tampak aku menjunjung 3 bakul berisi penganan. Ada berbagai-bagai makanan untuk Firaun. Tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku. Yusuf menjawab, Beginilah arti mimpi itu. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau dan menggantung engkau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Fir'aun, maka Fir'aun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Fir'aun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya, seperti yang ditakdirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Fir'aun. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Fir'aun. Setelah itu tertidur pulalah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Fir'aun. Pada waktu pagi, gelisahlah hatinya. Lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Fir'aun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Fir'aun, Hari ini ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Demikianlah pula terjadi. Kemudian Fir'aun menyuruh memanggil Yusuf. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, Aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau. Yusuf menyahut Fir'aun, Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Ke-7 ekor lembu yang baik itu dan ke-7 bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian ke-7 ekor lembu yang kurus dan buruk, demikian pula ke-7 bulir gandum yang hampa. Maksudnya
akan ada 7 tahun kelaparan. Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun, dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana, dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan, serta menyimpannya. Demikianlah, segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Fir'aun, raja Mesir itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Nah, adik-adik, gimana cerita hari ini? Apa yang bisa kita pelajari dari Yusuf? Hayo. Nah, adik-adik, yang bisa kita pelajari dari Yusuf yaitu 1. Yusuf itu tidak berbuat dosa. Mengapa Yusuf tidak berbuat dosa? Tadi kita sudah mendengarkan cerita, kita sudah menontonnya ketika Yusuf berada di rumah Potifar. Istrinya Potifar menggoda Yusuf. Tetapi apa yang dilakukan Yusuf? Dia tidak berbuat dosa, tetapi dia takut akan Tuhan dan dia tetap berpegang teguh pada imannya. Itu yang kita pelajari dari Yusuf. Dan yang kedua, apa yang kita bisa teladani dari Yusuf? Nah, yang kedua adik-adik, Yusuf itu tidak menyalahkan Tuhan atau tidak bersungut-sungut. Nah, adik-adik, Yusuf itu mengalami berbagai masalah. Yusuf itu mengalami berbagai proses. Baik itu ketika dia difitnah di rumah Potifar, bahkan ketika dia di penjara, dia tetap tenang, dia tetap sabar, dia tidak pernah menyalahkan Tuhan, dan dia tidak pernah bersungut-sungut, dia tidak pernah marah-marah. Contohnya nih, kalau adik-adik di rumah sedang lagi ada masalah atau nilainya lagi jelek, terus adik-adik marah-marah, menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa sih nilai saya jelek? Padahal saya sudah belajar loh. Adik-adik, kita tidak boleh menyalahkan Tuhan, tetapi kita tetap sabar dan bertekun belajar lagi, tetap semangat belajar, dan kita juga tetap terus berdoa. Apapun yang kita hadapi, apapun proses yang kita alami, kita tetap percaya bahwa Tuhan akan memberikan nilai yang terbaik buat kita. Nah, yang ketiga adik-adik, apa yang kita bisa teladani dari Yusuf? Yang ketiga yaitu Yusuf itu mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dia itu taat sama Tuhan, dia takut sama Tuhan. Nah, adik-adik, ketika Yusuf berada di rumah Potifar, dia itu diberkati Tuhan loh. Walaupun berbagai proses yang dialami, berbagai masalah, dia difitnah, tetapi Tuhan memberkati dia. Bahkan seisi rumah Potifar loh, Tuhan memberkati. Nah, begitu juga adik-adik ketika Yusuf di penjara. Yusuf juga diberkati Tuhan. Dia dipercayakan dan dia juga dapat menafsirkan mimpi-mimpi dari setiap orang-orang yang di penjara. Bahkan dia menafsir mimpi yaitu seorang Firaun. Nah, dari semua itu Tuhan memakai Yusuf. Walaupun dia dalam penjara, Tuhan tetap memakai Yusuf. Nah, hasilnya adik-adik, ketika dia mengalami semua proses itu, maka apa yang dialaminya? Kemudian dia diangkat menjadi Perdana Menteri di tanah Mesir. Tuhan memberikan dia kuasa untuk memegang kendali tanah Mesir. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena dia taat sama Tuhan. Dia tidak pernah menyalahkan Tuhan, dan dia tidak pernah bersungut-sungut atas apa yang dia alami.
Nah, adik-adik, sekarang abang mau tanya, siapa di sini yang mau meneladani Yusuf? Angkat tangannya. Nah, abang juga ingin sekali meneladani Yusuf. Nah, kalau kita ingin meneladani Yusuf, pertama, ketika kita ada masalah, kita jangan berbuat dosa. Kedua, jangan bersungut-sungut, jangan menyalahkan Tuhan. Ketiga, kita tetap mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, karena masa depan kita itu Tuhan sudah mempersiapkannya. Semuanya indah, adik-adik. Nah, begitu juga adik-adik ketika di dalam kehidupannya nih. Pastikan adik-adik punya cita-cita dong. Contohnya ada yang ingin jadi guru, ada yang ingin jadi dokter, mungkin ada yang jadi tentara atau polisi. Apalagi siapa tahu adik-adik ingin jadi presiden, betul? Nah, adik-adik untuk mencapai cita-cita itu, adik-adik harus mengalami proses. Apa itu? Yaitu belajar. Nah, ketika adik-adik belajar dan rajin, bertekun belajar, maka adik-adik menjadi pintar. Dan melalui semuanya itu Tuhan berkati untuk menggapaikan cita-cita adik-adik. Oke adik-adik, tetap semangat, jangan pernah menyerah. Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, semuanya kita berdoa, semuanya lipat tangan, tutup matanya ya. Tuhan, terima kasih pada hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh belajar dari Yusuf. Tuhan berkati kami agar kami boleh meneladani Yusuf di dalam kehidupan kami. Ketika kami ada masalah, kami tidak berbuat dosa. Ketika kami ada masalah, kami tidak menyalahkan Tuhan apapun yang kami alami, apapun proses yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Dan apapun juga masalah yang kami alami Tuhan, kami tetap mempercayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami dan berkati juga adik-adik saat ini dalam masa depan mereka, dalam sekolah mereka. Engkau yang memberkati sehingga mereka dapatkan nilai yang terbaik, dan dari semuanya itu mereka dapat menggapai cita-cita mereka. Hanya semuanya karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, bagaimana tadi firman Tuhannya? Semoga dapat memberkati kita semua ya. Nah, untuk merespon firman Tuhan tadi, mari kita menyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Ayo adik-adik bangkit berdiri semuanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan kepada kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah kami ini. Tuhan telah menuntun, menjaga kami semua. Ya Bapa, kami berdoa bagi adik-adik kami yang beribadah kepadamu pada hari ini, baik yang mereka di rumah maupun di mana mereka berada. Kami mohon Tuhan memberkati mereka, Tuhan yang menyertai setiap mereka dengan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu selama seminggu ke depan. Kiranya Tuhan saja yang senantiasa menjaga dan melindungi kami, hingga minggu depan kami masih boleh beribadah kepada-Mu kembali. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami Bapa yang jauh dari sempurna,
yang kami panjatkan hanya di dalam nama anakmu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Dadah.